ragam, senang sekali saya Tere Siginting bisa menyapa Anda kembali. Dan pemirsa, saat ini saya sudah sampai di Jalan Patimura Ujung, Silomangi, Kota Pematang Siantar, di mana di sini adalah produksi dari kulit lumpia Babang Idir. Dan di sini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan kulit lumpia ini sendiri. Nah, penasaran? Terus ikutin saya ya. Di tengah aktivitas masyarakat Kota Pematang Siantar, sebuah usaha rumahan terus bergerak memproduksi salah satu bahan makanan yang banyak digunakan dalam berbagai kuliner, yaitu kulit lumpia. Usaha ini telah ada sejak tahun 2014, yang mana masih menggunakan cara manual hingga sekarang menggunakan alat yang canggih. Saya memulai usaha kulit lumpia ini di tahun 2014 karena banyak peminat jadi makin berkembang untuk usaha gorengan kuliner lah gitu Kak. Kalau dulu kita menggunakan manual, kompor manual, banyak anggota. Dan ibaratnya kalau sekarang pakai mesin, perbedaannya sangat jauh. Satu hari kita bisa memproduksi cuma berapa jam, bisa sampai 10 sa, sampai 8 sa, bahkan mau sampai lebih dari 10 sa. Kalau manual dulu satu hari agak lama karena manual. Kalau kita menggunakan mesin lumpia, mesin ini di tahun 2024. Kulit lumpia ini komposisinya dari tepung terigu, garam, dan minyak sayur. Prosesnya sangat mudah, cuman diadon sehingga kalis, terus masuk mesin cetakan. Proses pembuatan kulit lumpia ini dimulai dari pencampuran bahan dasar berupa tepung terigu, minyak sayur, dan sedikit garam hingga menghasilkan adonan dengan tekstur yang halus. Adonan kemudian diaduk hingga merata agar menghasilkan kulit lumpia yang tipis namun tidak mudah robek. Setelah adonan merata, kemudian dilanjutkan dengan menuangkan adonan ke mesin pencetak kulit lumpia yang mana sudah diatur dengan suhu 18 derajat. Kalau dulu manual sekitar sampai 20 orang, nyetak 10, yang mengemas 10. Kalau sekarang berkurang 2 kali lipatnya Kak. Sekarang menggunakan mesin hanya 8 atau 5 orang. Pekerjaannya kita dari sini aja, dari kampung sekitar. Membuka lapangan pekerjaan seperti membantu anak-anak yang libur sekolah ataupun yang nggak bekerja, kita bisa ngapakan peluang usaha. Proses pencetakan dilakukan menggunakan mesin khusus. Mesin ini secara otomatis meratakan adonan menjadi lembaran tipis dan memasaknya dalam waktu singkat. Penggunaan teknologi ini memungkinkan produksi dilakukan lebih cepat, higienis, serta menghasilkan ukuran dan ketebalan kulit lumpia yang seragam. Kulit lumpia yang telah matang kemudian disusun rapi sebelum dikemas. Setiap kemasan berisi puluhan lembar kulit lumpia yang siap dipasarkan ke berbagai daerah di luar Kota Pematang Siantar. Kita pemasaran kulit lumpia Babang Idir ini di luar kota Kak. Kalau di Kota Siantar kita sendiri tidak ada. Kita bahkan pemasaran di Kabanjahe, Rantau Prapat, Kisaran, Tanjung Balai, Batubara. Alhamdulillah pemasaran sendiri saat ini kendala cuma sedikit lah Kak, karena persaingan sekarang udah banyak yang buat, jadi saingan udah banyak. Tapi alhamdulillah untuk langganan tetap masih berjalan lancar. Dengan hanya harga sekitar Rp4.000 per kemasan, kulit lumpia ini menjadi pilihan ekonomis bagi masyarakat. Selain praktis, produk ini juga dapat langsung diolah menjadi berbagai makanan yang lezat dan menggugah selera.
Maragam-Ragam, inilah hasil dari liputan kita di Kulit Lumpia Babang Idir. Di mana tadi kita melihat proses panjang pembuatannya, di mana dari awal itu mengaduk adonannya, kemudian mencetak menggunakan mesin, dan juga terakhir ini adalah pengemasannya pemirsa. Dan di tangan saya sudah ada hasilnya. Nah, buat pemirsa yang ingin mengikuti usaha Babang Idir ini yang bisa dibilang sudah ada selama 12 tahun lamanya nih pemirsa, mulai aja dari sekarang. Dan juga saya ingatkan agar tetap konsisten ya untuk mengerjakan usahanya agar bisa sukses seperti Babang Idir ini pemirsa. Dan untuk pemirsa jangan lupa untuk terus saksikan Maragam-Ragam. Sampai jumpa di Maragam-Ragam selanjutnya. Pemirsa FRN TV, senang sekali saya Teresya Ginting bisa menyapa Anda kembali. Nah pemirsa, siapa nih dari Anda menyukai buah durian? Buah yang memiliki aroma yang kuat ini dan juga rasa yang nikmat merupakan salah satu buah favorit dari masyarakat Indonesia nih pemirsa. Dan pas banget saya sudah sampai di salah satu kebun yang ada di Kabupaten Simalungun nih pemirsa. Nah penasaran bagaimana nih pohon-pohon ini dirawat dan juga bagaimana buah-buahnya? Nah langsung saja ikutin saya terus ya pemirsa. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke. Nah pemirsa FR TV, ini dia Pak Turnip, salah satu bisa dibilang yang punya kebun di Kabupaten Simalungun. Ini tepatnya di daerah mana nih Pak? Ini di Sigaga sebenarnya kalau kampung daerah sana. Jadi kita simpang masuknya dari Sigaga, belakang Galon. Jadi tempat ladang ini lingkungan 1 Sukamulia. Lingkungan 1 Sukamulia. Kelurahan Sinaksak. Kelurahan Sinaksak nih. Kabupaten Simalungun. Kabupaten Simalungun. Wah, luar biasa sekali. Pak, saya pengen tanya nih tentang Bapak, kan sudah berapa lama nih memiliki kebun durian ini? Oh, kalau dari awal tanam di tahun 2010. 2010 Bapak ya? Iya. Itu waktu awal mula Bapak bercocok tanam durian ini, alasannya apa tuh Pak? Ya namanya tanaman tua, kayaknya itu harapan untuk masa tua kayak gitu. Oh, ya. Jadi emangnya sebelumnya itu Bapak bertanam apa? Ya tetap petani juga memang, petani tapi juga. Dari awalnya ya kita tanam hortikultura yang tanaman muda cepat mengeluarkan hasil. Seperti apa tuh Pak? Cabai, tomat, kentang, sayuran ya sejenis palawija. Terus kenapa tiba-tiba Bapak berusaha memilih tanaman durian nih Pak? Inilah tadi alasannya, kan kita makin tua. Jadi kita kan nggak sanggup kalau di bertanam apa ini, palawija ini kan repot kali. Penyemprotannya, perawatannya setiap hari. Jadi kita bolak-balik tanam, habis nanti besok tanam lagi, habis tanam lagi, jadi bolak-balik tanam energinya terus. Capek ya, iya, habis terus tuh untuk menanam-nanam. Jadi untuk di kebun Bapak sendiri ini, jenis duriannya apa aja nih Pak? Kalau jenis duriannya ya, yang pertama ditanam ini montong kani. Dari Thailand. Asal usulnya, iya, asal usulnya dari Thailand. Jadi kalau bobot besar apanya ini, dia paling rendah 2,5 kg.
2,5 kilo. Iya, bobot buahnya. Paling rendah? Iya, paling rendah. Nanti saya tingginya mau sampai 10. Oh. Tapi itu nggak banyak kalau yang 10. Tapi nanti yang banyak itu 3,4, 3,54 gitu. Kalau di bawah sekilo dia jarang. Sekilo aja pun jarang, payah mengambilnya itu. Jadi keistimewaan durian montong ini apa tuh Pak? Keistimewaannya dia dagingnya tebal. Dagingnya tebal. Paling tebal durian ya memang montong lah. Durian. Makanya disebut montong karena montoknya itulah dagingnya. Oh, gara-gara montok dagingnya jadi dibilang durian montong Iya. disebut ya Pak. Jadi dia manis. Cuman pahitnya nggak pala ketara kayak durian. Kayak durian kampung kan. Jadi kalau ini montong dia manis, lemak. Lemak, manis. Rasanya itu kira-kira rasa agak krim-krim, ada lah krim rasanya gitu. Jadi waktu pertama kali Bapak berusaha pohon durian ini, berapa luas lahannya, terus berapa pohon nih Bapak tanam? Ini luasnya cuman sama tempat tinggal kita di sini, cuman 11 rantai. 11 rantai? Iya, tuh sangat sedikit, kecil kali tempat ini, karena di sini pun payah juga kita nyari lahan. Jadi untuk pertama kali berapa pohon Pak? Ini di awal-awal ini 45 pohon. Yang besar-besar ini yang di umur 16 tahun ini, jalan 17, ini 45 batang. Tapi unik ya Pak, ujungnya tuh kayak buntung gitu nih pohonnya. Biasanya kan pohon durian tuh kan tinggi ya menjulang. Tinggi, betul. Itu kenapa dipotong Pak? Karena resikonya kan gini, kalau dia tinggi, satu kan alam nanti, misalnya dia hujan deras. Jadi buah sedang pas ada di atas, kan dia kan agak berat beban. Datang angin, nanti bisa patah. Bisa rompal di terpas angin. Jadi rusak lah pohonnya. Iya, pohon ini bisa patah lah nanti. Jadi pengaruhnya kan besar. Jadi kita ambil lah apa kita sendiri, inisiatif kita potonglah pucuknya. Jadi kalaupun nanti datang angin nggak pala terlampau pengaruh. Ini ya kayak sebelah sini nih Pak. Iya. Ini bakalan berapa banyak? Ini semua bakalan jadi nih Pak? Enggak. Kalaupun jadi ini harus kita sortir. Oh, sortirnya tuh kayak mana? Ini kan banyak sekali ya biji-biji ini Pak. Nanti. Ini kan beradik ini. Ada abang adik ini. Oh. Dua macam ini kan. Ini abangnya, ini abangnya. Ini adiknya kan ini. Oh, yang kecil-kecilnya ya Pak. Nanti kalau misalnya ini dipilih-pilih itu bagaimana cara memilih itu Pak? Nanti setelah dia jadi buah, ada nanti berkisar sebesar bola pingpong. Dari situ nanti pemilihan awal. Di awal dulu dikurangi sedikit, dikurangi. Nanti setelah pemilihan terakhir, buahnya itu di besaran telur angsa. Oh, buah sebesar telur angsa itu. Di situlah penentuannya dia mau berapa ditentukan buah itu per rantingnya. Yang bisa dipanen. Iya, bukan per rantingnya ditentukan. Untuk tapi sayang sekali nih pemirsa ya, saya datang di saat pohon-pohonnya udah pada dipanenin nih. Iya, udah pas, udah seminggu yang lewat udah dipanen. Sedih sekali nih pemirsa. Iya, tapi jangan khawatir, masih ada beberapa nih kan Pak. Apanya? Masih ada beberapa durian nih kan Pak yang bisa kita panen, bisa kita lihat lah. Masih ada buah sisa-sisanya tapi nggak terlalu banyak. Jadi masih ada kesempatan saya untuk bisa menyicipi buah durian nih pemirsa. Boleh diajak nih Pak saya ke pohon yang mana nih? Boleh. Kita ke bawah sana ada yang buahnya yang sisa, mungkin 2-3 hari lagi itu mau diturunkan lah. Iya. Nah ini pemirsa, salah satu pohon durian yang masih memiliki buahnya nih di pohonnya. Sekitar 7 lagi ya nih Pak? Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tinggal 8. Tinggal 8 ya, 8 buah. Dulunya berapa tadi Pak? 62. 62, berarti satu pokok biasanya selama Bapak berusaha dari 2010 ya tadi kan Pak? Iya. Ada berapa biji yang paling banyak nih yang bisa Bapak dapatkan dalam satu pohon durian? Kayaknya
Kalau yang paling banyak kami bikin sisa buahnya paling 62. 62? Iya. Kalaupun besar batangnya paling 62. 62 Kalau satu terbanyak pohon. dia itu aja ya. Sekarang yang aktif pohonnya ada berapa banyak, Pak? Ini yang aktif ini, yang sedang menghasilkan buah, ada berkisar 12 batang ini. 12 batang. Sisanya 12 kali 60-an ya, Pak? Bisa Jadi, dibilang. kalau sisanya dia masih pembungaan, ke prosesnya tadi kayak gitu. Masih mengeluarkan bunga dia. Jadi kalau bisa dibilang nih Pak, untuk buahnya ini selama Bapak bertani sebagai petani durian, memiliki omset berapa baik nih per bulannya Pak? Atau per tahunnya lah kalau bisa Oh, kira dibilang. per tahun. Kalau kira per tahun, di tahun 2000 sebelumnya, kalau sebelumnya omset kita paling dapat berkisar 70-80. 70-80 juta? Ya, per tahunnya. Tapi kalau di tahun 2023, kita dapat omset berkisar 120. Untuk perawatannya nih Pak, susah nggak sih Pak? Bisa dibilang, ya susah memang ya susah, tapi udah profesi kita harus kita terima. Memang ya susah betul, kita nggak boleh simpan rahasia. Karena ini durian memang agak sulit. Sulit itu dari sisi mana nih Pak? Perawatannya karena ini tanaman paling beresiko ya durian lah. Oh iya kah? Iya. Nanti ini kita tengok durian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ini sakit, belum tentu bisa kita jual semua ini. Mau nanti sakit 3. Padahal udah kayak gini dia kan. Kayak gitu. Agak sulit lah. Gak Itu segampang. sulitnya itu pas masih kecil kah Pak? Atau memang besar juga sama-sama sulit sebenarnya ini? Kalau di masih kecil, masih merawat, masih di awal tanam sampai umur 4 tahun, 5 tahun, nggak pala sulit. Oh masih kecil nggak sulit ya? Ya, dia cuman tinggal besarkan, nanti kalau pruning, setelah nanti dia pembungaan, sampai berbuah, sampai panen, itulah paling tersulit. Menjaga buahnya. Menjaga ya. buah, kualitas buah ini. Jadi kalau misalnya Bapak memasarkan nih Pak, Nah, ini pelanggan datang ke kebun atau bagaimana? ya datang ke kebun, Datang ke kebun? ya datang ke rumah. Wow. Jadi mereka tuh biasanya perorangan kah atau memang udah borongan gitu datangnya biasanya Bapak layani? Yang datang dia bukan pedagang yang datang, dia datang Pak. Pengunjung biasa, Iya, penikmat. penikmat. Iya, langsung menikmati. Bisa langsung di kebunnya, wow. Ya. Yang ingin datang langsung nih boleh pemirsa ternyata ya untuk menikmati buahnya ketika panen Iya, nanti. boleh nanti makan-makan di pokok. Ya, Mereka bisa menyediakan. pakai tiket, pakai tenda gitu. Ya, sambil melihat view pohon durian nih pemirsa. Wah, luar biasa sekali. Jadi kalau misalnya selain dari tempat nih Pak, pernah mengecer kemana gitu? Mengirim kemana? Gak pernah, kalau dari dulu kita jual-jual di sini aja. Oh di sini-sini aja ya Ya. Pak. Dan selalu laku. Iya. Selalu banyak peminatnya nih. Iya, tetap itu. Kadang barang kita kadang kurang, tapi kita kan nggak bisa dapat barang dari luar juga, ya kan? Oh jadi sempat kekurangan juga ya? Iya. Pengunjung banyak datang. Iya, jadi istilahnya antrian dia, nggak boleh lagi langsung datang dapat barang, enggak. Sempat kayak gitu. Boleh nggak nih Pak, saya diajak untuk mengicip? Katanya ada nih yang udah panen. Ada, ya, udah siap, barangnya udah ada siap. Oke, nah Ayo, pemirsa, yuk kita sama-sama mengicip bagaimana buah durian montong ini. Ya Pak. Nah ini dia pemirsa, momen yang saya tunggu-tunggu. Akhirnya saya bisa mencicipi buah durian montong dari Pak Turnip. Nah ini pemirsa, di sebelah kami sudah ada beberapa buah durian. Dan yang paling gongnya nih pemirsa. Nih, wow,
Luar biasa, besar sekali pemirsa. Lihat, kita hitung, kita timbang ya pemirsa, berapa berat satu buah ini. Wow, 5,7 gram nih pemirsa. 5,7 kilo. Luar biasa sekali. Jadi memang seperti ini ya Pak hasil-hasil buah dari kebun Bapak. Kalau montong memang kayak gini jenis dia. Gede-gede semua ya Pak. Banyak jumbo-jumbonya. Wah, luar biasa. Jadi untuk per kilonya sekarang ini bisa dibilang 65.000. 65.000 per kilo. Yang udah matang. Yang udah matang. Jadi untuk pemirsa yang mau datang, ya boleh datang kemari, boleh juga dibawa pulang. Terus sistem bawa pulangnya boleh loh sebelum untuk dibuka terlebih dahulu agar buahnya itu sampai di tempat Anda manis-manis semua dan bagus-bagus semua. Betul begitu Pak? Iya. Gitu, luar biasa sekali. Boleh nih langsung kita eksekusi nih Pak. Ya. Ya, biasa satu pong. Iya. Nah. Wah, lihat pemirsa, besar sekali dagingnya ini. Tebelnya. Saya icip ya. Manis sekali pemirsa. Sesuai dengan selera saya nih pemirsa, luar biasa. Nah pemirsa, untuk durian montong ini sendiri memang memiliki tekstur yang lembut, manis, dan juga sebesar ini pemirsa. Puas deh pokoknya kalau kita makan durian montong, apalagi durian montong Pak Turnip ini. Nah pemirsa, Pak, kan ini Bapak memang untuk hari tua nih, menyiapkan hari tua dengan pertanian ini. Iya. Boleh dong Bapak kasih saran untuk anak muda sekarang. Kenapa sih perlu kita menyiapkan hari tua nanti bisa aja dengan pertanian seperti Pak Turnip ini? Oh ya, terima kasih ya. Buat para pemuda sekarang yang muda-muda, tenaga muda ini, kalau memang ada niat untuk bertani ataupun nanti di masa muda pun bisa juga ditanam ini durian. Nggak mengganggu, nanti di masa tuanya bisa dinikmati. Karena kan masih lama dia nunggunya kan. Kalaupun dia dilepas masa muda kita, nggak kita rawat, nggak masalah. Nanti sehari tua kita rawat, gitu. Tapi ya kita persiapkan lahan. Kalau udah ada lahan, bisa juga kita bikin tanam. Nggak usah pun banyak-banyak. Kita 20 batang ada, boleh ya 20 batang. Untuk pemirsa Maragam-Ragam yang ingin berusaha seperti Pak Turnip, boleh aja langsung bisa di-search di Google pencarian untuk bagaimana bertani, ataupun dari kisahnya Pak Turnip ini bisa menjadi pembelajaran untuk Anda. Nah, kami lanjut lagi makan durian yang ada depan kami. Sampai jumpa. Oke Pak, mari kita makan Pak. Ayo silakan.